Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih suasana lebaran. Orang Jawa bilang, orang Indonesia bilang namanya lebaran. Dan ini tanggal 17 Syawal. Ini masih bulan Syawal. Dan di masyarakat Jakarta ini, termasuk Indonesia, lebaran itu sampai 1 bulan. Ya, sampai 1 bulan, selama sebulan Syawal. Kenapa? Supaya kita nanti menghadapi bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kita betul-betul sudah siap menghadapi apa? Itu yang disebut dalam Al-Quran, bahwa kata Allah, sesungguhnya Allah ini menciptakan yang namanya bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Inna idatasyuhur indallahi itsna asyara. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan bulan selama 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atu hurum. Apa itu arba'atu hurum? Arba'atu hurum itu adalah bulan yang dimuliakan, yang dihormati, yang dianggap suci. Apa itu? Salah satunya adalah Dzulqa'dah. Nanti akan masuk Dzulhijjah. Syawal itu adalah bulan peningkatan. Ramadan itu adalah bulan kita panen. Ya. Panen apa? Panen segala-galanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di bulan Syawal tanggal 1 ngapain kita? Tanggal 1 Syawal apa yang kita lakukan? Lebaran. Hari ini bukan saja RT-nya saja yang hadir, bukannya saja warganya yang kumpul, RW-nya pun diajak, bahkan dicarikan jodoh. Gimana nggak guyup? Cahaya di dalam diri itu namanya nurani. Nur itu apa? Cahaya. Nurani itu 2 suku kata, nur dan aini. Apa itu nur aini? Nur itu cahaya, aini itu mata. Maka orang yang punya mata tapi enggak ada cahaya, kira-kira kita bisa jalan lurus gak? Enggak, pasti nabrak. Nggak akan kelihatan di depan itu ada benda, ada orang, ada sesuatu. Kalau nggak ada cahaya, gelap. Warna pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kalau nggak ada cahaya menjadi hilang. Yang ada gelap, nggak ada hitam, nggak ada putih, nggak ada merah, nggak ada hijau. Sebagaimana ibu-ibu saat ini pakai baju hijau, nggak akan kelihatan kalau nggak ada cahaya. Makanya nih cahaya itu harus kita keluarkan. Orang yang cahayanya keluar, maka ketupat itu seginya 4. Disebutnya ketupat. Kata Sunan Kalijogo, ketupat itu adalah perilaku sing papat. Apa itu perilaku sing papat? 4 perilaku yang harus kita munculkan setelah kita beribadah di bulan Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan apa saja? 1, siam, puasa bahasa kita. Yang kedua, qiyam. Itu adanya di malam hari, namanya sholat tarawih. Orang bahkan rela meninggalkan sholat isya demi mengejar tarawih. Padahal itu keliru. Ya kan, harusnya sholat isya baru tarawih. Tapi itu tarawih adanya di bulan Ramadan. Bahkan di 10 malam terakhir ada orang sampai nggak pulang, tinggal di masjid, tinggal di tempat-tempat ibadah, namanya i'tikaf. Itu ada di bulan Ramadan. Dan memang di bulan lain pun ada i'tikaf. Tapi di 10 malam terakhir, i'tikaf itu jauh lebih intens, jauh lebih giat, jauh lebih semangat. Kenapa? Karena dengan keyakinan di 10 terakhir, apalagi yang malam-malam ganjil, diinformasikan datangnya yang disebut dengan malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Namanya Lailatul Qadar. Cuman itu sudah lewat kita. Nah, sebab itulah
Ja'a nur, dijadikan sebagai bungkus ketupat. Maka ketika kita sudah punya cahaya, bagi wanita akan terlihat cantik, bukan karena dia paksakan supaya menjadi glowing, tapi cantiknya adalah cantik dari pancaran hati yang bercahaya. Itulah yang disebut dengan inner beauty, pancaran cahaya. Tampannya bukan tampan buatan, sebagaimana tampannya pemurabik itu adalah pancaran dari hatinya, ya kan? Oh, karena ketulusan dia ingin mempersunting warga 01. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau cantik buatan itu datang ke salon, kalau kemudian kita nggak rawat, sekali aja kita nggak rawat, itu kisut. Nenek-nenek datang ke salon, harapannya supaya kenceng itu mukanya, tarik sono, tarik sini, begitu lepas ikatannya klewer-klewer, ya kan? Tapi kalau cantik dari dalam hati karena pancaran cahaya yang memang sudah Allah titipkan, namanya nur, kemudian datang yang namanya Ja'a nur, datang cahaya karena sudah dikikis melalui ibadah siang, ibadah qiyam, cahayanya keluar. Dan di dalam kupat itu ada 4 perilaku. Apa itu 4 perilaku itu? Yang pertama namanya lebaran. Apa itu lebaran? Lebar. Lebaran. Maka kalau orang sudah lebar, apa yang lebar? Lebar pikirannya, lebar hatinya. Maka kalau lebar, ibarat yang namanya kolam, walaupun di sana ada namanya TAI, tahu? Nah, itu nggak pengaruh karena saking luasnya. Tapi kalau sumur ada TAI-nya gimana? Masalah, ya kan? Masalah. Tapi kalau kolam luas, danau yang luas, cuman atuh doang TAI-nya, nggak ada masalah. Sama halnya dalam kehidupan ini, kalau hati kita sempit gara-gara nggak ditegur sama tetangga, gua sudi lihat sama dia, kenapa? Gua kagak ditegur, iya kan? Dia bawa makanan nawarin kagak, gua juga bisa beli, begitu kan? Coba. Akhirnya itu 3 lebaran nggak ditengok. Dia lewatin tuh rumah yang dekat dia lewatin, rumah yang jauh dia datangin. RT 1. Oke. Pejaten Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, alhamdulillah hari ini kita berkumpul dengan seluruh warga RT 01 RW 010 Kelurahan Pejaten Timur. Dan mudah-mudahan dengan kita melakukan halal bihalal silaturahim seluruh warga menjadi rukun, karena itulah yang diajarkan oleh Nabi agar kita senantiasa untuk saling memuliakan tamu, saling menghormati tamu, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah fal yukrim zarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Karenanya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetangga harus kita hormati. Jangan sampai kemudian kita melanggar hak-haknya. Jangan sampai kemudian karena merasa diri kita hebat, merasa kita ini luar biasa, kemudian tetangga merasa tidak nyaman dengan hadirnya kita. Orang yang baik adalah orang yang senantiasa memuliakan tetangga dengan senantiasa terus saling menjaga, menghormati. Jangan sampai tetangga dengan hadirnya kita membuat kita sakit hati, dan kelak di akhirat nanti tetangga yang tersakiti dengan hadirnya kita, maka Allah akan mencampakkan di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk mari kita guyup bersama-sama
dengan kita wasilah halal bihalal dan silaturahim untuk bisa kita ejawantahkan, kita wujudkan dalam keseharian kita dalam bermasyarakat, bersosial dengan tetangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.